Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatima Al-Batu, mahasiswi Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang qiraat Al-Quran. Qiraat Al-Quran. Qiraat secara etimologi atau secara bahasa merupakan bentuk masdar dari lafaz qiraah yang berarti bacaan. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah merupakan ilmu tentang cara membaca Al-Quran yang dipilih oleh salah seorang ahli atau imam Quran. Sedangkan menurut Ibnu Al-Jazari, qiraat merupakan ilmu mengenai cara pengucapan kalimat-kalimat dalam Al-Quran dan perbedaannya yang disandarkan kepada para periwayatnya. Masuk pada sejarah ilmu qiraat. Sejarah ilmu qiraat itu fase. Fase yang pertama, fase pertumbuhan. Fase ini terjadi pada masa Nabi, di mana Nabi mengajarkan Al-Quran kepada sahabatnya dengan bacaan yang berbeda sesuai dengan apa yang mereka dengar. Kemudian fase kedua yaitu fase penyebaran terjadi setelah Nabi wafat pada masa tabi'in. Jadi setelah Nabi wafat, para tabi'in ini mencar ke berbagai pelosok negeri dengan menyebarkan ilmu qiraat ini, bacaan Al-Quran tadi. Kemudian fase yang ketiga yaitu fase kemunculan ahli qiraat. Fase ini berlangsung pada sekitar abad pertama sampai awal abad kedua Hijriah, yaitu setelah pengajaran qiraat berlangsung sedemikian lama, maka muncullah ulama ahli qiraat dari kalangan tabi'in dan tabi'in. Setelah melewati masa pertumbuhan, penyebaran, dan perkembangan Al-Quran, maka masuk ke fase yang keempat yaitu fase penulisan ilmu qiraat. Fase ini muncul pada permulaan abad kedua Hijriah. Mulai membuat karya-karya dalam ilmu qiraat. Seperti pertama kali menulis buku qiraat adalah Yahya bin Ma'mar. Itu ahli qiraat yang berasal dari Mesir. Fase kelima yaitu fase pembakuan Quran Sabah. Pada peringkat awal pembukuan ilmu qiraat yang dirintis oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, para imam qiraat lainnya qiraat itu terkenal. Baru pada penghujung abad ketiga Hijriah, orang-orang Yahudi mencetuskan istilah qiraat Sab'ah atau qiraat Sab'ah. Kemudian fase terakhir yaitu fase pembukuan qiraat Sab'ah. Fase ini berlangsung sejak kemunculan kitab As-Sab'ah karya Ibnu Mujahid. Setelah qiraat Sab'ah menjadi semakin kokoh dan masyhur dengan bukunya kitab Al-Taisir karya Abu Amr Ad-Dani. Yang menonjol dari kitab ini adalah penyederhanaan rawi dari setiap imam dengan hanya 2 rawi. Pembagian qiraat. Pembagian qiraat ditinjau dari 2 aspek, yaitu ditinjau dari aspek sanad dan ditinjau dari jumlah perawi. Yang pertama, di pembagian qiraat ditinjau dari aspek sanad, yaitu mutawatir. Qiraat mutawatir ini qiraat yang dinukil oleh sejumlah besar periwayat yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta dari sejumlah orang yang seperti itu, dan sanadnya bersambung hingga penghabisan, yaitu bersambung kepada Rasulullah SAW, tidak terputus. Kemudian yang kedua, qiraat masyhur. Qiraat yang sahih sanadnya tetapi tidak mempunyai derajat mutawatir sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan tasawuf Usmani, serta terkenal pula di kalangan ahli qiraat dan tidak terdapat cacat. Nah, kedua qiraat ini yang bisa dan boleh diamalkan. Lanjut yang ketiga yaitu ahad. Qiraat yang sahih sanadnya tetapi tidak sesuai atau menyalahi Rasul Usmani,
Malika Yaumiddin yang seharusnya dibaca Malik Yaumiddin. Kemudian maudhu, yaitu qiraat yang tidak ada asalnya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, mudraj, yaitu yang ditambahkan ke dalam qiraat sebagai penafsiran, seperti qiraat Ibnu Abbas. Syarat-syarat sahnya qiraat. Para ulama menetapkan syarat sahnya qiraat sesuai dengan salah satu kaidah bahasa Qiraat sahih adalah qiraat yang sahih sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ungkapan kalimatnya sempurna menurut kaidah tata bahasa Arab dan sesuai dengan tulisan pada salah satu mushaf Islam. Qiraat dalam Al-Quran